Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat. Saya Siti Rosidah, DKP Angkatan 9, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.3, yakni visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, DGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk meningkatkan potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif itu sendiri adalah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya murid yang berkarakter, cerdas, dan menguasai iptek. Penjelasan komponen visi. Yang pertama, berkarakter, menggambarkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, cerdas, menggambarkan murid yang memiliki pemahaman, penalaran, dan kemampuan memecahkan masalah yang baik. Yang ketiga, menguasai iptek, menggambarkan murid yang terampil dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Prakarsa perubahan, pengembangan pembelajaran melalui pemanfaatan perpustakaan digital. Tahap prakarsa perubahan berdasarkan tahapan atap. A. Aset. Murid sudah memiliki gawai. Sekolah memiliki fasilitas pendukung teknologi. Dan guru memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Tahap yang kedua T. Tantangan. Murid terbiasa mengakses informasi dari gawai dengan manajemen waktu yang masih belum baik. Tahap yang ketiga A. Aksi. Pembuatan perpustakaan digital. Yang kedua, sosialisasi pemanfaatan perpustakaan digital. Dan yang ketiga, pemanfaatan perpustakaan digital pada kegiatan pembelajaran. Tahap yang terakhir adalah P. Pembelajaran, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis iptek melalui perpustakaan digital. Tahapan inquiry apresiatif berdasarkan model bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. J. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Berikut ini adalah kanvas bagja dengan prakarsa perubahan pengembangan pembelajaran melalui pemanfaatan perpustakaan digital. Pada tahap B, buat pertanyaan utama, yakni bagaimana cara mengefisienkan waktu peminjaman buku di perpustakaan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pelayanan perpustakaan guna mendukung proses pembelajaran di kelas. Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, peminjaman buku dilakukan secara daring sehingga waktu untuk pembelajaran lebih efisien atau tidak berkurang karena proses peminjaman buku di perpustakaan. Yang kedua, pembuatan perpustakaan digital menjadi salah satu cara peningkatan pelayanan perpustakaan guna mendukung proses pembelajaran di kelas. Tahapan yang kedua yakni A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang dibuat: sekolah mana yang telah memanfaatkan perpustakaan digital? Dan bagaimana menerapkan penggunaan perpustakaan digital? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah:
Yang pertama, mencari informasi sekolah yang telah memiliki perpustakaan digital sehingga dapat menjadi acuan atau inspirasi dalam pembuatan perpustakaan digital. Yang kedua, diskusi dengan kepala sekolah, kepala perpustakaan, pegawai perpustakaan, serta admin website sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi pemanfaatan perpustakaan digital sekolah. Tahapan yang ketiga yakni G, gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat adalah, hal baik apa yang akan terjadi jika perpustakaan digital ini terwujud? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah penggunaan waktu pada saat jam pelajaran akan lebih efisien. Kemudian, murid dapat membaca koleksi buku di perpustakaan digital kapan saja dan di mana saja. Kemudian, dengan adanya perpustakaan digital, maka akan meningkatkan minat baca murid. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan perpustakaan sekolah. Tahapan yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dibuat, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perpustakaan digital? Kedua, bagaimana mengukur kemampuan pemanfaatan perpustakaan digital? Dan yang ketiga, bagaimana agar setiap murid dan guru dapat terlibat dalam pemanfaatan perpustakaan digital? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari referensi cara pembuatan perpustakaan digital, berkonsultasi dengan kepala perpustakaan mengenai isi dari perpustakaan digital. Kemudian, perpustakaan digital dapat dilihat kemajuannya dari jumlah kunjungan pembaca. Melakukan sosialisasi tentang keberadaan perpustakaan digital sekolah. Dan yang terakhir, membuat alamat website yang mudah untuk ditemukan. Tahapan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang dibuat adalah, siapa saja yang akan terlibat pada pembuatan perpustakaan digital? Kemudian, siapa yang akan memantau atau memonitor perkembangan perpustakaan digital? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kepala sekolah, kepala perpustakaan, pegawai perpustakaan, serta admin website sekolah. Dan yang terakhir, kepala sekolah dan seluruh rekan guru, terutama anggota yang terlibat dalam pembuatan perpustakaan digital. Demikian tadi demonstrasi kontekstual saya mengenai visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.